Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Marioto Panjaitan dengan NIM 257038002. Kali ini saya akan membuat video yang berisi 4 konsep dasar AI, yakni thinking dan acting, keduanya secara humanly dan juga secara rationally. Sebelumnya, kita harus paham bagaimana sebenarnya cara kerja dari kecerdasan buatan alias AI. Apakah AI berpikir seperti manusia atau justru berpikir lebih logis daripada kita? Nah, di video ini kita akan bahas 4 cara mendefinisikan AI. Langsung dari buku Artificial Intelligence, A Modern Approach, karya Stuart Russell and Peter Norvig. Buku yang jadi kitab AI di seluruh dunia. 4 pendekatan itu adalah thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally. Kita akan kupas satu persatu dengan contoh nyatanya. Yuk kita mulai. Bagian pertama, thinking humanly atau cognitive modeling. Pendekatan ini biasanya pendekatan ini mencoba membuat mesin berpikir seperti manusia. Russell and Norvig dan Norvig eh, di halaman 4 menjelaskan bahwa ini disebut sebagai cognitive modeling. Cognitive modeling approach itu sendiri adalah meniru cara otak manusia memproses informasi. Peneliti seperti Alan Newell dan Herbert Simon menciptakan program bernama General Problem Solver untuk meniru proses berpikir manusia dalam memecahkan masalah. Pendekatan ini menuntun pemahaman dari psikologi kognitif, neuroscience, dan juga AI simbolik. Contoh dari pengenalan pendekatan ini adalah Face ID untuk meniru cara kerja otak mengenali pola visual. Bukan hanya gambar, tapi fitur-fitur penting seperti bentuk mata, jarak, dan kontur wajah. Seperti yang kita lihat di sini, di contohnya, eh, fitur dari wajah manusia kemudian diberikan mapping atau diberikan titik-titik sehingga eh, per wajah manusia itu dapat dikenali secara spesifik dan dapat dibedakan dengan manusia lainnya. Bagian kedua, thinking rationally atau loss of thought. Pendekatan ini berasal dari filsafat Yunani kuno, yaitu Aristoteles sebagai tokoh awalnya. Ia ingin merumuskan hukum berpikir yang benar, yang kemudian disebut loss of thought. Russell and Norvig menjelaskan bahwa AI atau kecerdasan buatan dalam pendekatan ini menggunakan logika formal. Logika formal dan inferensi matematis untuk menarik kesimpulan dalam pengambilan keputusannya. Masalahnya di dunia nyata tidak selalu pasti. Karena itu, AI modern menggunakan logika formal dan inferensi. Karena itu, AI modern memakai penalaran probabilistik atau probabilistic reasoning untuk membuat keputusan dan ketidakpastian. Seperti yang kita lihat di sini, thinking rationally dia menggunakan always tujuan dari
Tujuan dari thinking rational ini adalah menghasilkan conclusion atau keputusan yang tepat ketika diberikan premis atau kondisi yang tepat. Contohnya sendiri adalah sistem pengenalan medis seperti IBM Watson Health yang menilai kemungkinan penyakit berdasarkan gejala pasien. Jadi pada dasar contohnya pada di sini eh, AI atau kecerdasan buatan kemudian membaca atau mendokumentasikan apa kira-kira penyakit yang diderita oleh si pasien ini. Bagian ketiga adalah acting humanly. Humanly pada dasarnya berkaitan erat dengan tes Turing. Tes Turing ini berasal dari Alan Turing yang memperkenalkan tes Turing pada tahun 1950. Pada tes ini, Turing bertanya, bisakah mesin berpikir? Tapi kemudian menggantikannya dengan pertanyaan yang lebih praktis. Bisakah mesin bertindak seperti manusia? Menurut Russell dan Novick, agar bisa lulus Turing Test, AI harus memiliki ini semua, yakni yang pertama Natural Language Processing, agar bisa berkomunikasi dengan manusia, Knowledge Representation, agar mempunyai basis pengetahuan, Automated Reasoning, agar bisa berpikir logis, serta Machine Learning. Machine Learning agar bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Contoh dari Contoh dari acting humanly ini adalah pada ChatGPT, Alexa, dan juga Siri yang berusaha meniru percakapan manusia. Inilah yang disebut sebagai acting humanly. Bagian keempat, acting rationally. Acting rationally yaitu dengan rational agent approach atau pendekatan agen yang rasional. Pendekatan ini adalah sebagai fondasi AI modern. Menurut Russell dan Norvig di halaman 5 ini, AI di sini tidak harus meniru manusia, tetapi harus melakukan tindakan yang paling efektif dan logis untuk mencapai tujuannya. Karena itu dia disebut sebagai rational agent. Contoh paling nyatanya dari acting rationally adalah penggunaan mobil otonom yang sepenuhnya dikendalikan oleh AI. Contohnya, melanjutkan cruise control dan juga menginput atau menerima input dari sensor ultrasonik dan juga radar. Setelah dia menerima input dari radarnya, dia kemudian menyesuaikan autopilotnya agar dia menjadi agar dia mencapai tujuan dengan lebih cepat dan juga lebih efektif. Dapat juga sensor ini berbentuk seperti kamera, radar, dan juga sensor. Aktuatornya sendiri atau hal yang dilakukan setelah menerima input dari sensor adalah melanjutkan cruise control atau menyesuaikan autopilot dengan berbelok ke kanan atau ke kiri, dan juga electric braking system. Maksudnya dia akan mengerem apabila kondisi di depannya tidak terlalu aman ataupun berhenti. Contoh paling nyatanya itu di mobil Tesla karena uh, sistem mobil Tesla dia berupa ADAS atau automatic ADAS di mobil. Advanced Driver Assistance System. Jadi pada dasarnya ADAS ini belum bisa
menggantikan sepenuhnya, belum bisa menggantikan sepenuhnya, tetapi dapat mencari atau memutuskan keputusan yang rasional, seperti bagaimana manusia ingin keputusan itu terjadi. Kesimpulannya, dari pendekatan yang tadi dapat kita kelompokkan, humanly adalah proses ataupun hal yang dapat meniru manusia, baik berpikir maupun bertindak seperti manusia. Yang kedua, rationally melakukan hal yang benar secara logis dan juga efektif. Dan menurut Russell dan Norvig, pendekatan acting rationally adalah cara yang paling umum dan paling praktis dalam merancang AI untuk saat ini. Saya akan mengutip kata-kata dari Russell dan Norvig, yaitu the rational agent approach has become the standard mode for AI. Itu dia 4 cara kita memahami AI dari sisi berpikir dan bertindak. Selanjutnya, apabila teman-teman sekalian ingin tahu bagaimana AI benar-benar dapat bertindak secara rasional di dunia nyata, kita kemudian membahas konsep intelligent agent secara detail di video berikutnya. Sekian video pertama untuk tugas saya ini. Saya ucapkan terima kasih.